Nah, Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, Innaka lan tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Ini adalah dikatakan salah satu sebab nuzulnya ketika Rasulullah mengharap betul Abu Talib bisa masuk ke dalam agama Islam. Terlepas kita daripada perbedaan pendapat ulama bagaimana akhir hayatnya Abu Talib, saya tidak membahas itu di dalam bab ini. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan ayat tadi. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun, wahai Muhammad, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tugas kita adalah mengajak, bukan memastikan seseorang itu mau ikut ajakan kita atau tidak. Perintah daripada Allah untuk kita adalah berdakwah, menyampaikan, da'a, mengajak. Dakwah itu berasal daripada kata da'a, mengajak, bukan memastikan orang yang kalau kita ajak itu harus ikut. Anda bayangkan, tidak semua orang yang hidup di zaman Rasulullah yang diajak oleh Nabi Muhammad itu beriman dengan Rasulullah. Tapi Anda bayangkan siapa Anda yang derajatnya tidak sampai kepada Rasulullah mengharapkan semua yang kita ajak itu harus ngikut dengan apa yang kita ajak. Oleh sebab itu, ketika kita mengajak seseorang, kita punya panutan yang paling sempurna, yaitu Rasulullah. Tidak ada satupun contoh yang lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW. Pelajari bagaimana Rasulullah di dalam bersikap. Khususnya diantaranya adalah ketika Rasulullah mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah dan untuk lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Apakah pernah Rasulullah mengedepankan sikap kekerasan di dalam mengajak? Apakah pernah Rasulullah memaksa di dalam mengajak? Bahkan sudah dijudge oleh Allah di dalam Al-Quran. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Artinya agama ini adalah sukarela. Walaupun misalnya kita memaksakan orang, ada orang lain, kita todongkan pistol di kepalanya. Ucapkan la ilaha illallah. Orang kafir misalnya ini, orang kafir, kita todong kepalanya. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat kamu. Hakikatnya kita bukan membawa satu orang muslim baru. Kita bukan memasukkan seorang muslim baru. Kalau kita mengajak seseorang itu dengan memaksa, kita bukan menjadikan satu orang muslim baru, akan tetapi kita menjadikan satu orang munafik baru. Kita menjadikan satu orang munafik baru dengan kita memaksa seseorang di dalam untuk mengikuti ajakan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah ketika beliau membuat Ka'bah. Setelah selesai beliau buat Ka'bah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tu 'alan nas. Ibrahim panggil para manusia untuk mereka datang ke Ka'bah. Posisinya ketika itu Nabi Ibrahim di depannya satu pun manusia nggak ada, satu pun makhluknya nggak ada, satu pun manusia nggak ada. Tapi Allah perintahkan sampaikan kepada wahai Ibrahim untuk manusia itu melakukan berkeliling Ka'bah, tawaf, melakukan ibadah haji. Nabi Ibrahim pun heran, ya Allah nggak ada siapa-siapa di depan saya, mau sama siapa saya sampaikan? Apa kata Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tugasmu mengajak, tugasku yang menyampaikan. Sehingga lihat bagaimana efektifnya ajakan Nabi Ibrahim dan cara Allah menyampaikan, tidak ada satu orang muslim yang tidak mengetahui bahwasanya kewajiban bagi dirinya untuk melakukan ibadah haji. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai nanti insya Allah yaumil qiyamah, semuanya kita seorang muslim tahu bahwasanya kita diajak oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Apa yang diajak? Siapa yang mengajak? Nabi Ibrahim. Yang jauh ribuan tahun yang lalu tidak hidup bersama kita. Yang ketika dia sampaikan, tidak ada satu orang pun yang mendengar. Siapa yang menyampaikan? Hakikatnya Allah. Oleh sebab itu, ketika kita mengajak, tanamkan di dalam hati kita, ajaklah dengan lemah lembut. Jangan pernah ada pemaksaan di dalam kita ketika kita mengajak. Karena hakikatnya tidak ada kekerasan, tidak ada sifat kelembutan kecuali membawa manfaat, tidak ada sifat kekerasan kecuali ada mudaratnya. Oleh sebab itu, ajak dengan lemah lembut. Tidak bisa kita mengatakan, khususnya di zaman sekarang, kamu kalau nggak sholat nanti kamu dipancung. Udah nggak itu lagi zamannya kita.
Kamu kalau nggak sholat nanti kamu kafir. Akhirnya orang-orang yang di zaman sekarang ini kalau dia divonis hal demikian, bukannya dia sholat, makin dia nggak mau sholat. Na'udzubillah, takutnya malah murtad. Dia menganggap Allah berat kali, nggak sholat, akhirnya murtad. Tapi lihat kalau seseorang mengajak, ada orang baru hijrah, nggak mampu dia sholat, ada orang baru selesai mu'allaf, baru masuk ke dalam Islam, nggak mau dia sholat, biarkan dia berbuat apapun. Biarkan dulu dia masuk dalam Islam. Saya pernah satu kali saya marah besar. Ada satu orang bule, ketika itu dari Inggris, dari kota Portsmouth, di Medan. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan kita. Ketika kita tuntun, ada satu orang nyeletuk di samping. Setelah dia bersyahadat, ada satu orang nyeletuk di samping. Dikatakan, oh habis ini potong kambing lah. Udah syahadat potong kambing lah. Ketika itu memerah wajah saya, mengatakan, diam. Kalau belum apa-apa dia masuk ke dalam agama Islam, sudah dituntut untuk mengeluarkan biaya potong kambing yang itu tidak ada landasannya sama sekali. Coba Anda bayangkan, mungkin ketika dia menjadi orang murtad, bukannya dia harus mengeluarkan uang, dia harus diberikan uang oleh orang-orang kafir. Nah, hal-hal semisal ini adalah merupakan bentuk kelembutan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi, bukannya semua orang yang taat ibadah. Sering mungkin kita mendengar ada salah seorang sahabat namanya Nuaiman, yang ketika di depan Nabi, dia sering mabuk-mabukan, mabuk minum-minuman. Apakah dibiarkan oleh Rasulullah? Dimaki oleh Rasulullah? Divonis masuk neraka oleh Rasulullah? Tidak. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab yang pernah mengatakan, Nuaiman ini gak jera-jera. Udah berapa kali ketangkep, dicambuk, gak jera-jera. Gak malu apa sama Rasulullah? Sayyidina Umar berbicara demikian. Nabi Muhammad mendengar, apa kata Rasulullah? Diam wahai Umar. Karena dia adalah orang yang cinta sama Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, setelah kita menyampaikan dengan lemah lembut, tanamkan di dalam hati ketika kita menyampaikan, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang ini. Ya Allah, jadikanlah ucapanku ini adalah ucapan yang dapat masuk ke dalam hatinya, yang menjadikan orang tersebut agar bisa semakin dekat dengan Engkau. Dan kalau ada orang yang kita ajak dan dia tidak mengikuti dengan apa yang kita ajak, jangan pernah kecil hati. Jangan pernah karena kecil hati, karena bukan Anda yang memberikan hidayah. Hidayah itu datangnya dari Allah. Tugas kita hanya mengajak, gak semua orang. Dalam segi apapun, gak bisa kita memaksakan orang itu harus ikut dengan ajakan kita. Bisa jadi orang lain terikut dengan ajakannya orang lain, jangan pula kita yang kecil hati. Oh kalau dia yang berbicara ikut, kalau saya yang berbicara nggak ikut. Ini tanda-tanda menunjukkan bahwasanya tidak ada keikhlasan di dalam mengajak. Hakikatnya kalau kita memang betul-betul tujuannya mengajak orang untuk kepada Allah, mau saya yang berbicara, mau Ustadz Qasim yang berbicara, mau Kamal yang berbicara, mau siapapun yang berbicara, tujuannya membuat seseorang itu dekat sama Allah, maka setidaknya tugas yang kita inginkan sudah sampai. Tapi kalau hanya merasa, oh dia harus dapat hidayah sama saya, dia harus ngajinya sama saya, kalau nggak sama saya berarti nggak betul. Ini tanda-tanda bahwasanya Anda mungkin punya kaplingan surga di akhirat nanti. Nanti kalau punya kaplingan surga, minta-minta, mana tahu ada yang jual bisa dibeli juga. Ya, jangan sendirian Anda punya kaplingannya. Wallahu a'lam.